Bab 1171, Penjaga Empat Ksatria Naga. Keempat Ksatria Naga muncul pada saat yang sama, yang mengejutkan Bai Xiu-Xiu. Keempat kekuatan super dewa, bahkan jika mereka melihat dengan hati-hati, akan merasakan sengatan seluruh tubuh. Keempat Ksatria Naga berkumpul, dan tekanan yang muncul bisa dibayangkan. Xiu-Xiu, kamu minggir dulu. Luo Lan meraih dengan tangan kanannya, dan Bai Xiu-Xiu dengan mudah terangkat ke samping. Beri jalan. Empat ksatria naga mengelilingi Lan Xuanyu, dan adegan ini mengejutkan semua naga di sekitarnya. Klan naga tingkat dewa di kejauhan juga mengambil kembali kolom kekuatan naga dan bergegas ke sini. Perlombaan naga dalam game ini masih terbenam dalam game mereka sendiri dan belum memperhatikan perubahan di sini, tetapi perlombaan naga tanpa game tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka semua melihat ke sisi ini dengan kosong. Ksatria naga hitam Luo Yayuan berkata dengan suara yang dalam, "Semua menyebar, apa yang kamu lakukan? Terus bermain, terus menonton. Ada 4 dari kita di sini. Tidak ada yang harus dekat." Seperti yang dia katakan, dia melambaikan tangan besarnya, dan lapisan cahaya abu-abu mekar, langsung menutupi lokasi 4 ksatria naga dan Lan Xuanyu, mengisolasi semua pandangan dan persepsi di luar. Tidak ada keluarga naga yang tahu, pada saat ini, keempat ksatria naga ini penuh dengan kejutan di hati mereka. Mereka semua menatap Lan Xuanyu, berbaring di tanah karena terkejut, dengan emosi yang campur aduk di hati mereka. Ksatria naga cahaya suci, Huang Liangwei senang bahwa dia tidak pergi, jika tidak dia akan melewatkan adegan yang begitu penting. Kedipan lingkaran cahaya berwarna muncul dari bawah tanah. Jika warna halo dibedakan dengan hati-hati, ada 7 warna yang menjulang. Setelah mereka keluar dari tanah, mereka hanya akan mengebor ke tubuh Lan Xuanyu, dan kemudian diam-diam jatuh ke tubuhnya. Luo Yayuan mengambil jari untuk menarik sinar halo berwarna. Tiba-tiba, lingkaran berwarna itu tampak hidup. Di bawah kendalinya, ia bergegas ke kiri dan ke kanan, ingin keluar dari pengepungan. Tapi ksatria naga sihir tingkat gelap yang sangat gelap sangat kuat di depan kekuatannya yang kuat, cahaya berwarna tidak bisa dilepaskan sama sekali. Cahaya berwarna tampaknya memiliki emosi sendiri dan sangat meledak. Jika tidak bisa keluar, itu benar-benar meledak dengan sendirinya. Juga biarkan kekuatan kegelapan Luo Yayuan dibubarkan. 3 ksatria naga lainnya juga melakukan upaya yang sama, situasinya persis sama, cahaya berwarna benar-benar menolak deteksi mereka, dan mereka tidak akan dihirup oleh mereka. Situasi yang sama dengan tempat itu di alam naga. Luo Lan bertanya pada Luo Yayuan. Luo Yayuan mengangguk dalam hati, ini sangat mirip. Aku hampir pasti memiliki energi yang sama. Seng Longtai ini benar-benar tidak biasa. Yang pertama benar, Seng Longtai mungkin merupakan andalan dari rilem naga asli. Dengan kata lain, itu adalah menara naga yang menghubungkan rilem naga ke bintang naga kita. Petik 2. Yah, menilai dari situasi di hadapanku, pilar Tanglong harus menjadi bagian dari rilem naga. Itu sama dengan kekuatan inti rilem naga. Tapi, bagaimana anak ini bisa menyerap kekuatan pilar Tanglong? Bahkan yang pertama, saya telah mencoba berkali-kali tanpa hasil. Aotian Dragon Knight Long Chaoyang berkata dengan ragu. Garis keturunan harus menjadi garis keturunan. Ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei berseru, baru saja dia kehilangan terlalu banyak darah. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa darah diserap di tempat di mana ia bertarung sebelumnya? Luo Landao, ada pertempuran sebelumnya, dan darahnya juga akan diserap oleh Tang Longtai. Tapi kecepatan hari ini sangat cepat. Huang Liangwei berkata begitu, aku juga tahu, Long Chaoyang berkata dengan suara yang dalam. Mata Luo Yayuan menyipit dan berkata, artinya, garis keturunannya telah menyebabkan beberapa perubahan pada Seng Longtai. Ya, memang seharusnya begitu, Long Chaoyang mengangguk dan berkata. Huang Liangwei menyipitkan matanya dan berkata, dari sudut pandang pertempurannya dengan Su Yanmo, dia telah kehilangan banyak darah. Saya takut dia memiliki hampir setengah volume darah seluruh tubuh, yang menyebabkan perubahan seperti itu. Bagaimana jika itu adalah volume setengah darah kita? Apakah itu juga menyebabkan energi seperti itu diserap oleh kita? Petik 2. Cahaya menyala di mata Luo Yayuan, dan mereka benar-benar belum mencobanya dengan cara ini. Tetapi mereka semua dapat merasakan bahwa kemurnian energi dari energi penuh warna ini sangat tinggi. Kuncinya adalah ia memiliki kekuatan darah yang sangat kuat. Pada tingkat kultivasi ini, bahkan lebih sulit untuk bergerak maju.
Bloodline adalah batasan terbesar. Dapat dikatakan bahwa pada tingkat-tingkat naga super, kekuatannya tergantung pada darah mereka sendiri. Jika Anda dapat membuat garis keturunan Anda berevolusi lagi, maka itu pasti akan membuat mereka lebih kuat. Kembalilah dan periksa untuk melihat apakah ada orang kita yang kehilangan begitu banyak darah di sini. Keluarga naga saja, Luo Yayuan berkata dengan suara berat. Luo Landau berkata, ini mungkin tidak ada artinya. Bahkan jika itu juga orang-orang muda dalam kompetisi Tanglong. Tingkat dewa, tentu saja tidak. Belum lagi, masing-masing garis darah kita berbeda. Tidak ada yang bisa mengatakan sendiri darah bisa dipandu, dan tidak ada yang bisa. Lagi pula, semua orang adalah individu. Jika Anda ingin mencoba, saya khawatir Anda hanya bisa mengandalkan darah kita sendiri. Petik 2. Long Chao yang mengangguk, saya setuju. Orang yang berbeda memiliki perbedaan darah yang sangat besar. Kita semua tahu sebelumnya bahwa darah anak klan sangat kuat. Saya takut hanya dengan garis darah yang cukup kuat kita dapat menggunakan darah untuk pindah ke sini. Energi mengeluarkannya. Petik 2. Huang Liangwei berkata dengan tenang, kita tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang. Mari kita lihat berapa banyak perubahan yang terjadi setelah dia menyerap energi di sini. Apakah itu benar-benar baik? Jika itu benar-benar baik, dan manfaatnya tidak kecil, mari kita bicara tentang apa yang tidak kamu coba. Petik 2. Luo Yayuan mengangguk dan berkata, itu masalahnya. Kita di sini untuk merasakan perubahan, dia. Saat dia berkata, dia duduk bersila di tempat. Keempat ksatria naga melindungi hukum, ini mungkin pertama kalinya di seluruh bintang naga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, meskipun Lan Xuanyu masih dalam keadaan lesu, pemburu harta karun mabuk gemetar. Jika ditemukan identitas aslinya, itu tidak akan berjalan. Oleh karena itu hanya dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Lan Xuanyu menyembunyikan masalah gendernya. Bai Xiu melihat tirai cahaya abu-abu di depannya, dan detak jantungnya terus meningkat, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Di depan 4 ksatria naga, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Hanya bisa menunggu. Dalam hal ini, tidak ada respons adalah respons terbaik. Lingkaran halo berwarna mengalir ke tubuh Lan Xuanyu, membasahi tubuhnya. Anda harus tahu bahwa sebelum hari ini, semua kekuatan garis keturunan Dewa Naga di Lan Xuanyu datang darinya melalui penggabungan energi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Saya tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk dapat mengintegrasikannya. Dalam proses budidaya, alasan mengapa Longli Quenching Body mengkonsumsi begitu banyak gas naga adalah karena itu perlu diubah menjadi energi darah Dewa Naga ini. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan Dewa Naga dari dunia luar bahkan lebih murni daripada energi garis keturunan Dewa Naga sendiri. Injeksi terus-menerus secara diam-diam memperbaiki cedera yang terjadi di tubuhnya karena penggunaan Dewa Gempa terus-menerus. Di bawah suntikan energi ini, 2 garis darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak secara alami tenang. Energi warna perlahan-lahan dikembalikan dan disuntikkan ke inti naga Lan Xuanyu. Segera, permukaan kulit Lan Xuanyu mulai menunjukkan 7 warna. Potongan-potongan sisik 7 warna mulai keluar dari bawah kulitnya. Keempat ksatria naga menyaksikan perubahannya dalam jarak yang dekat. Setelah melihat adegan ini, ekspresi di wajah mereka menjadi indah. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa napas darah yang dipancarkan oleh Lan Xuanyu pada saat ini begitu murni dan kuat. Meskipun intensitas energi itu sendiri masih lemah, tetapi tekanan darah dibawa oleh tingkat darah atas, bahkan mereka merasa bahwa darah mereka disentuh. Bab 1172, Dunia Penuh Warna. Perlombaan naga adalah perlombaan darah tertinggi, mereka secara alami mengerti apa artinya ini. Bahkan dengan hormat dari ksatria naga mereka, pada saat ini, matanya tidak bisa tidak menjadi fanatik. Mereka semua mengerti bahwa jika mereka dapat mencapai langkah ini, kekuatan mereka pasti akan disublimasikan. Aku pikir kita bisa mencobanya dulu. Huang Liangwei menatap tajam pada 3 ksatria naga lainnya. Long Chaoyang tersenyum dengan acuh tak acuh, tetapi Luo Lan cemberut. Luo Yayuan sedikit mengernyit dan berkata, kapan kamu bisa memperbaiki masalah egois ini? Apakah kamu pikir ini bisa disembunyikan? Jika kita tidak melaporkan, coba sendiri, apa yang menurutmu akan dipikirkan kursi pertama, kamu dapat hidup kemarahan pertama. Petik 2, otot wajah Huang Liangwei berkedut, dan dia berkata, aku hanya akan mengatakan itu. Tentu saja aku harus melapor ke yang pertama.
Luo Yayuan berkata, teruslah mengamati. Lihat kapan energi serapnya akan berakhir. Sekarang dapat dipastikan bahwa energi ini telah membawa beberapa perubahan penting pada dia. Tetapi perubahan penting ini dapat meningkatkan, dia tidak mudah untuk mengatakan berapa banyak. Ini terutama tentang berapa banyak output yang akan dihasilkan. Huang Liangwei berkata, bukankah dia menyerap semua energi ini dari menara naga, kan? Luo Lan tidak bisa menahannya. Tutup mulutmu yang bau. Seberapa besar Seng Long Tai? Energi di dalam Seng Long Tai bahkan tidak bisa diguncang oleh kami. Anda pikir itu adalah tingkat kecil, ilahi dari Tuhan. Bisakah naga menghisap udara mereka? Gerakan pikiranmu yang berlumpur sebelum berbicara. Petik 2. Luo Lan, apakah kamu ingin bertarung? Huang Liangwei menggeram marah. Luo Lan mendengus dingin dan berkata dengan jijik, terserah kamu. Kamu sendirian? Tidak mungkin. Saat dia berkata, dia juga menggoyangkan jari telunjuknya ke arah Huang Liangwei. Cukup, tenang, menunggu. Mata Luo Yayuan berkedip dan napasnya tiba-tiba menjadi gelap. Perubahan seperti itu membuat Huang Liangwei dan Luo Lan tak tertahankan. Setiap orang telah menjadi ksatria naga selama bertahun-tahun, dan mereka mengerti bahwa ini adalah pertanda sebelum kemarahan Luo Yayuan. Salah satu dari 5 ksatria naga teratas tidak mudah ditanggung. Meskipun ada 18 ksatria naga, 5 ksatria naga teratas dan 13 ksatria naga berbeda dalam kekuatan keseluruhan. Keempat ksatria naga tenang, diam-diam menonton Lan Xuanyu berbaring di sana dan menyerap. Sisik berwarna-warni mulai dari dada dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Selama penyebaran sisik, noda darah di tubuh Lan Xuanyu secara bertahap menghilang, dan mereka diserap kembali ke dalam tubuh oleh sisik berwarna-warni. Wajah pucat Lan Xuanyu yang asli secara bertahap mendapat darah, seolah-olah diisi kembali dengan darah. Evolusi. Garis darah memang telah berevolusi. Ini berbeda dari kekuatan murni sebelumnya, itu lebih misterius dan dapat diubah. Saya tidak tahu berapa lama, kesadaran Lan Xuanyu secara bertahap pulih. Ketika kesadarannya pertama kali muncul di lautan roh, dia terkejut menemukan bahwa lapisan cairan 7 warna muncul di permukaan lautan rohnya. Tidak hanya itu, seluruh tubuh tampaknya dipenuhi dengan kekuatan darah Dewa Naga. Anda tahu, karena dia telah berlatih selama bertahun-tahun, darah Dewa Naga telah disajikan dalam pusaran darah dalam satuan tetes. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi 7 warna, yang benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman. Tuan, jangan bergerak, jangan menunjukkan kekurangan. Keempat ksatria naga mengawasi Anda. Suara bersemangat pemburu harta karun terdengar. Abao, ada apa denganku? Sudah selesai, tanya Lan Xuanyu di lautan roh. Sosok pemburu harta karun muncul, dengan gembira berkata, kamu benar. Darahmu membuat Tang Longzu bereaksi, dan memberimu kembali energi Dewa Naga. Itulah kekuatan sebenarnya dari Tuan Lama. Itu disimpan di kolom naga. Meski hanya level rendah, kekuatan garis keturunannya benar. Aku bisa merasakan bahwa energi milikmu di kolom naga hampir tak ada habisnya. Pasti ada yang spesial yang tersisa di sini. Sesuatu. Tapi Anda hanya bisa menggunakan pilar naga-naga, dan ada 4 orang di sekitar, dan saya tidak berani menyelidiki. Tapi saya percaya bahwa ketika Anda menembus tingkat dewa, Anda akan dapat mendeteksi dengan jelas apa. Lan Xuanyu sangat gembira merasakan perubahan di tubuhnya secara diam-diam, dan luka-lukanya yang parah sebelumnya telah diperbaiki. Yang paling penting adalah bahwa darah Dewa Naga yang mengalir di dalam tubuh begitu pengpai, agung. Bahkan dia tidak bisa merasakan darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak sekarang. Jika begitu banyak energi darah Dewa Naga memberinya pendinginan, mungkin dia bisa menyelesaikan pendinginan penuh pertama. Keuntungan ini terlalu besar, saya tahu itu. Saya akan bangun nanti. Anda membantu saya menyembunyikan penampilan saya, kata Lan Xuanyu. Tidak masalah, kamu bisa tenang. Lan Xuanyu sekali lagi dengan hati-hati merasakan perubahan tubuhnya sendiri, dan kemudian perlahan bangun. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia tiba-tiba merasakan tekanan besar di sekitarnya. Perisai abu-abu membuat tempatnya terasa agak redup. Lan Xuanyu berkedip, tubuhnya agak kaku, bukan karena dia berbaring terlalu lama, tetapi karena energi garis keturunan Dewa Naga di dalam tubuh begitu penuh sehingga tubuhnya sedikit membengkak. Bangun, bagaimana perasaanmu? Suara keprihatinan terdengar. Lan Xuanyu berjuang untuk duduk dari tanah. Seperti yang diharapkan, 4 ksatria naga dikelilingi oleh dia pada saat ini.
Semua mata menatapnya dengan gosong, dan masing-masing sangat bersemangat. Tuan Luolan, ada juga orang dewasa. Lan Xuanyu buru-buru memberi hormat dengan rasa takut. Dia benar-benar sedikit bingung. Pada saat yang sama menghadapi 4 pria kuat tingkat super dewa, jika Anda tidak panik, itu tidak normal. Luolan berkata dengan hangat, tidak apa-apa, kamu memiliki petualangan hebat. Kamu pertama-tama menentukan pikiranmu, dan kemudian memberitahu kami perasaanmu. Ya, Lan Xuanyu duduk bersila, diam-diam menatap penglihatan batin sejenak, dan kemudian membuka matanya lagi, dengan kekosongan dan kejutan di matanya, berwarna, yang saya lihat adalah warna. Apa yang salah dengan Anda? Anda semua adalah orang dewasa, apakah itu membantu saya? Mengapa segala sesuatu di tubuh saya menjadi berwarna? Petik 2. Keempat ksatria naga saling memandang, Luolan terbatuk, bukan kami, kamu yang punya beberapa peluang. Darahmu tampaknya memobilisasi energi di dalam platform Tanglong, sehingga mencuci tubuhmu. Dalam arti, itu seharusnya ini adalah evolusi garis keturunan. Petik 2. Lan Xuanyu membeku sebentar, apakah itu evolusi? Evolusi macam apa? Ksatria naga iblis gelap Luo Yayuan berkata dengan suara yang dalam, berkembang ke arah yang baik. Anda juga harus tahu asal mula klan naga kami. Ia lahir setelah periode transformasi naga. Ia juga berevolusi dari ras yang berbeda. Semakin tinggi kemurnian garis keturunan, semakin tinggi levelnya, semakin kamu memiliki karakteristik klan naga. Level darahmu sendiri sudah sangat tinggi, seharusnya darahmu memobilisasi energi di dalam Dragon platform, sehingga pembuluh darahmu telah mengalami perubahan seperti naga. Meskipun proses ini tidak lama, tetapi akan membawa tingkat darah Anda ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan masa depan Anda. Adapun mengapa demikian, kita masih perlu belajar lebih lanjut. Kembali dan hargai perubahanmu sendiri. Setelah Dragon Rache selesai, Liga akan membimbingmu. Petik 2. Terima kasih, Tuan Ksatria Naga. Lan Xuanyu pura-pura kosong dan memberi hormat kepada keempat Ksatria Naga. Cahaya kelabu jatuh dan keterasingan dari dunia luar terangkat. Lan Xuanyu menyadari bahwa itu sudah malam hari. Durasi kelesuannya cukup singkat. Dragon Rache hari ini sudah berakhir, dan semua naga lainnya telah pergi, hanya Bai Xiuxiu yang dengan cemas menunggu di luar. Begitu dia melihatnya keluar, Bai Xiuxiu tiba-tiba sangat gembira, dan di bawah arahan mata Lan Xuanyu, dia nyaris tidak mengendalikan emosinya. Bab 1173 diberkati. Lan Xuanyu berjalan mendekatinya, bergabung dengannya, dan memberi hormat kepada para ksatria naga lagi, lalu dia terbang dan meninggalkan Senglongtai. Melihat sosok mereka pergi, Ksatria dinosaurus Luolan tersenyum sedikit dan berkata, ini benar-benar unik. Luo Yayuan berkata dengan suara yang dalam, ayo kembali juga. Aku akan segera melapor yang pertama. Adapun apakah kita akan mencoba, kita akan menunggu sampai setelah lomba naga. Bagus. 3 ksatria naga lainnya mengangguk satu demi satu. Ada sedikit keinginan di mata semua orang. Kehilangan bagian dari darah tidak ada artinya bagi mereka. Tetapi kesempatan untuk berevolusi terlalu penting. Naga telah dilahirkan selama bertahun-tahun, dengan aliansi naga saat ini, dan 18 ksatria naga mereka. Dalam hal kekuatan, mereka semua memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi pada diri mereka sendiri, tetapi bahkan jika mereka melakukan ini, mereka tidak dapat hidup selamanya. The Dragon Knight juga telah mengalami beberapa perubahan. Periode perubahan naga terjadi hampir 10.000 tahun yang lalu, dan waktu telah membuktikan bahwa ksatria naga yang kuat seperti itu tidak mampu keabadian. Aliansi naga-naga telah melakukan penelitian tentang darah naga. Hampir semua jenis naga telah dipelajari secara detail. Tetapi tidak ada yang bisa mengubah proses penuaan ini. Tidak sampai mereka mulai menghubungi Federasi Douluo bahwa mereka menghabiskan banyak uang, beberapa bahan yang dibeli dari Paradise Star tentang warisan Federasi Douluo secara bertahap membiarkan mereka mengungkapkan misteri. Meskipun mereka semua orang kuat tingkat dewa, bahkan orang kuat tingkat dewa, mereka tidak memiliki dukungan rilem dewa nyata. Tidak ada yang tahu bagaimana alam ilahi terbentuk, tetapi menurut data Federasi Douluo, ada roh-roh peri di alam ilahi, dan setiap dewa nyata memiliki posisi magisnya sendiri. Anda dapat hidup di alam dewa, dan dengan makanan dari roh peri, Anda tidak akan pernah bisa mati. Oleh karena itu, dalam ribuan tahun terakhir, terutama setelah suksesi pertama Tianlong kontemporer, ia telah mempelajari cara menciptakan alam Allah atau menemukan alam Allah. Untuk tujuan ini,
mereka melakukan upaya besar di Realm Naga. Meskipun semuanya adalah dugaan, mereka menduga bahwa pada tingkat Ksatria Naga, di luar ranah Tuhan, jika mereka bisa melangkah lebih jauh, mereka mungkin memiliki kemungkinan untuk menciptakan dewa alam. Bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh? Ini adalah masalah yang belum terpecahkan selama ribuan tahun. Dari perspektif klan naga itu sendiri, apa yang paling mungkin kurang dalam darah mereka adalah metamorfosis darah. Di alam naga, selalu ada tempat di mana mereka melakukan ziarah mereka, ada garis keturunan yang kuat yang memungkinkan mereka untuk dengan jelas merasa bahwa mereka berada di atas diri mereka sendiri, tetapi garis keturunan ini tidak pernah diwarisi oleh keluarga naga manapun. Mereka tidak bisa melakukannya setelah mencoba semuanya. Dan hari ini, di LAN, mereka sepertinya melihat harapan. Jika itu benar-benar dapat berhasil, maka, tidak ada keraguan bahwa untuk seluruh aliansi naga, dan bahkan galaksi kuda naga, itu akan memiliki signifikansi luar biasa besar. Karena itu, bagaimana mungkin penemuan ini tidak membiarkan 4 ksatria naga merasa bersemangat pada saat yang sama? Tidak memiliki kata-kata sepanjang jalan, Bai Xiuxiu merasa lega setelah kembali ke kediaman. Menutup pintu, dia bergegas ke lengan Lan Xuanyu saat berikutnya. Membuatku takut. Kamu benar-benar membuatku takut. Apa yang kamu lakukan begitu keras? Suara Bai Xiuxiu membuat menangis. Lan Xuanyu memeluknya erat dan dengan lembut membelai rambutnya yang panjang, menghibur, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Keduanya memeluk untuk waktu yang lama sebelum Bai Xiuxiu berdiri tegak dan menatapnya, berkata, aku bisa merasakan napas darah di dalam dirimu menjadi lebih kuat lagi. Mereka tidak ragu. Lan Xuanyu berkata, saya juga memiliki imajinasi hari ini. Ingat ketika saya naik ke platform naga ketika saya sengaja mendekati platform naga untuk terbang. Setelah kekuatan mental saya menjadi konkret, hari ini saya sepertinya melihatnya di platform naga. Beberapa hal, di dalam Shenlong Tai, tampaknya ada energi dewa naga yang sangat besar. Seorang Bao pernah berkata bahwa Shenlong Tai adalah pilar Shenlong super buatan Dewa Naga. Ditambah apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya menilai di kolom ini, seharusnya ada energi yang disimpan oleh Dewa Naga. Petik 2. Aku juga telah mencoba banyak cara sebelumnya untuk melihat apakah aku dapat menggunakan energi darinya untuk memberiku latihan. Itu hanya sedikit keberhasilan ketika aku melepaskan beberapa kekuatan Dewa Naga. Hari ini aku bertarung dengan Su Yanmo, saya tidak punya pegangan sama sekali. Saya pikir, bisakah saya menggunakan darah saya untuk menginduksi? Darah naga adalah yang tertinggi, meskipun darah saya bukan darah murni Dewa Naga, tetapi beberapa di antaranya telah berevolusi menjadi darah Dewa Naga. Jika berhasil, mungkin akan membantu saya. Sebaliknya, mengalahkan Su Yanmo tidak begitu penting. Terlebih lagi, ketika aku berhadapan dengan Su Yanmo hari ini, aku menemukan bahwa naga muda ini memang lebih unggul dari aku dalam hal kekuatan. Jika aku tidak bisa keluar semua di pertandingan berikutnya, tidak ada peluang sama sekali. Jika Anda ingin pergi keluar untuk bertarung, Anda tidak bisa menyembunyikan Dewa Naga saya berubah. Saya juga perlu cara yang masuk akal untuk membiarkan Dewa Naga muncul. Petik 2. Jadi aku memberitahu Abao pada saat itu, setelah pertempuran, jika kamu koma, jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan manfaat dari platform naga, aku juga akan berpura-pura menjadi evolusi ketika aku bangun, dan membiarkan darah Dewa Naga muncul di depan para ksatria naga. Ini setara dengan membiarkan mereka menyaksikan evolusi saya kali ini. Dengan cara ini, saya akan menggunakan Dewa Naga untuk bertarung di masa depan, tidak mudah untuk menimbulkan keraguan. Petik 2. Bai Xiuxiu menatapnya, dan untuk sementara waktu, sudah agak tidak jelas apa yang harus dikatakan. Pria di depannya berani dan penuh perhatian, bahkan di hadapan begitu banyak pria kuat tingkat dewa, dia tidak memiliki setengah dari rasa takut, dia bahkan menggunakan keuntungannya sendiri untuk memainkan orang-orang kuat klan naga di telapak tangan. Dalam rencananya, mengubah tangan Anda menjadi awan, menutupi tangan Anda dengan hujan, tidak lebih. Bai Xiuxiu tiba-tiba merasa ada semacam kebanggaan yang menyebar di hatinya, ini laki-laki saya. Lan Xuanyu menatapnya dengan mata indah, dan tidak bisa menahan tawa, ada apa? Kamu mau setuju dengan tubuhmu? Aku setuju. Bai Xiuxiu memukulinya dengan wajah memerah, bagaimana kamu terluka? Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, telah diperbaiki oleh energi dari observatorium naga. Saya akan segera berlatih,
dan memanfaatkan energi ini untuk memuaskan diri saya. Tubuh pendinginan Long Li benar-benar luar biasa. Meskipun metode kultivasi cepat berbahaya, tetapi efeknya tidak tertandingi oleh metode apapun yang telah kami praktikkan di masa lalu. Saya pulih setelah cedera serius, dan kekuatan pendinginan tampaknya telah meningkat lagi. Energi yang diserap kali ini tidak akan ini diteruskan kepada Anda. Energi Dewa Naga yang langka cocok untuk saya. Petik 2. Baiklah, lalu cepatlah berlatih. Bai Xiu mendorongnya dengan lembut. Hal-hal yang menjanjikanku. Petik 2. Petik 2. Ketika Lan Xuanyu memasuki kondisi meditasi, seluruh orang memasuki dunia yang penuh warna. Tidak ada yang lain dalam tubuh kecuali energi Dewa Naga 7 warna. Bahkan pusaran garis keturunannya kini telah sepenuhnya berubah menjadi 7 warna, dan kekuatan darah Raja Naga Emas asli dan Raja Naga Perak tidak dapat dilihat. Dantian penuh dengan cairan naga 7 warna. Penyimpanan energi yang kaya ini sangat menyentuh sehingga saya ingin menangis. Selain itu, sebelum meninggalkan Xuan Longtai, Lan Xuanyu benar-benar merasa ada hubungan aneh antara dia dan Tang Longtai. Itulah hubungan antara pembuluh darah. Meskipun dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan energi Dewa Naga ini dari platform naga lain kali, tetapi dengan koneksi ini, dia memiliki kesempatan. Hati-hati menyalakan kekuatan garis keturunan, dan marah lagi. Namun, Lan Xuanyu baru saja terkejut ketika pemurnian baru saja dimulai. Karena dia terkejut menemukan bahwa ketika kekuatan garis keturunan yang dinyalakan membakar dirinya sendiri, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Nyala api itu tidak seperti terbakar, tetapi seperti pencahayaan. Bab 1174, maju ke tahap akhir. Kemudian dia menemukan bahwa Long Li-nya mengeraskan tubuh dan mulai lagi. Itu benar, mulailah lagi. Semua kemajuan tubuh pendinginan sebelumnya tampaknya benar-benar menghilang. Sekali lagi. Menemukan perubahan seperti itu, Lan Xuanyu tidak terkejut tetapi bersukacita, karena ini berarti bahwa penempaan awal telah selesai setelah waktu ini. Mampu memuaskan tubuh 2 kali berarti kekuatan naganya sekarang sudah cukup. Ini pasti akan meletakkan fondasi bagi peningkatan masa depannya. Berkonsentrasi pada tubuh dan memadamkan tubuh, ia segera memasuki keadaan melupakan hal-hal. Bai Xiu sedang duduk di sampingnya, dan dia terkejut menemukan bahwa Lan Xuanyu memancarkan aroma cahaya yang bagus, dan seluruh tubuh cahaya berwarna-warni bertahan, cahaya memancar dari dalam keluar, menjulang. Hanya duduk di sebelahnya, Bai Xiu jelas bisa merasakan garis keturunannya gelisah, dan ada perasaan demam seluruh tubuh dalam kegembiraan. Penjahat ini, apakah dia disengaja? Wajah Bai Xiu memerah, dan dia dengan cepat melemparkan jantungnya, berkonsentrasi pada kekuatan darah, diam-diam berlatih. Bahkan, dia mendapat banyak manfaat hari ini, dia memenangkan pertandingan dengan keras, dan dia telah menunggu Lan Xuanyu keluar. Yang lain pergi setelah pertandingan, tetapi dia bisa membenarkan tinggal. Ada 4 ksatria naga. Selain itu, keempat ksatria naga ini takut kalau Lan Xuanyu akan kekurangan energi selama proses evolusi, dan dia selalu melepaskan roh naganya sendiri. Lan Xuanyu secara alami mendapat manfaat, dan Bai Xiu di luar juga menyerap roh naga, dan menumpuk banyak. Pada saat ini, disertai dengan berlatih di samping Lan Xuanyu, terinspirasi oleh darah dewa naganya, naga itu bergegas, dan latihan itu dapat digambarkan sebagai 1000 mil. Setelah putaran ke-6 dari babak Robin, situasi kualifikasi pada dasarnya jelas. Secara khusus, pertempuran untuk nama depan di setiap grup tidak lagi berkabut. Sampai akhir pertandingan round Robin, yang paling menggembirakan adalah pertempuran yang menakutkan dan sengit. Putri Jinlong bertempur melawan Su Yanmo, dan akhirnya menang dengan kemauan keras. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada kemenangan atas lawannya. Kompetisi naga meningkat tahun ini, Putri Naga Emas tidak diragukan lagi telah menjadi bintang yang paling mempesona. Di bawah propaganda yang disengaja dari Dragon Alliance, dia telah menjadi idola generasi baru, tidak hanya idola dari Dragon Clan, tetapi juga idola dari seluruh Dragon Star. Untuk sementara, tidak ada perbedaan. Dalam 3 putaran terakhir, Lan Xuanyu menghadapi lawan yang tidak jauh di belakang Su Yanmo. Ditambah dengan kinerja kuat sebelumnya, ia pada dasarnya menang dengan mudah. Bai Xiu juga semakin menunjukkan kekuatannya. Kemajuan terus-menerus membuatnya menempati tempat di teater ketiga. Meskipun ia kehilangan 1 pertandingan lagi di pertandingan berikutnya, Lan Xuanyu melepaskan air di pertandingan terakhir dan mengaku padanya, memberinya rekor 7-2,
yang kedua setelah Lan Xuanyu dan 8 kemenangan serta 1 kemenangan Su Yanmo negatif. Mengandalkan hubungan menang kalah mereka, Lan Xuanyu keluar pertama di teater ketiga, Su Yanmo adalah yang kedua dan Bai Xiuxiu yang ketiga. Ketiganya keluar bersama dan memasuki tahap akhir. Grup lain juga kuat, dan naga terbaik di bawah level dewa akan memasuki tahap akhir setelah periode istirahat 5 hari. Hari-hari ini, Lan Xuanyu telah berlatih keras. Setiap hari kecuali saat pertandingan, hampir semua dari mereka melakukan pendinginan Longli. Dia akhirnya merasakan manfaat dari memiliki kekuatan naga yang cukup untuk berlatih. Hari-hari ini, aku tidak perlu lagi khawatir menemukan Dragon Power. Cairan kekuatan naga berwarna-warni dalam tubuh dikonsumsi perlahan, tetapi kemajuan pendinginannya sangat meningkat. Ini adalah energi kultivasi yang benar-benar miliknya. Setelah pertempuran dengan Su Yanmo, baju besi dan senjata naga Lan Xuanyu rusak dan sulit diperbaiki. Dia awalnya berencana untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk hamil. Tetapi ksatria dinosaurus Luolan membiarkan Kaisar Doj mengiriminya 1 set baju besi naga. Ada juga senjata naga baru. Set baju besi naga ini masih menjadi baju besi naga Raja Naga Gunung, perbedaannya adalah bahwa posisi kerangka Raja Naga Gunung telah diubah. Ini adalah lunas yang lebih elit. Secara khusus, pelindung kepala naga di dada terbuat dari tengkorak naga gunung, dengan beberapa efek khusus. Senjata naga telah mencapai tingkat artefak nyata, tetapi terbuat dari tulang rusuk Raja Naga Gunung. Tentu saja, mengatakan bahwa itu adalah artefak adalah jenis yang baru saja memasuki gerbang artefak. Masih ada celah besar dengan Golden Dragon Gun milik Lan Xuanyu. Luolan meminta Huang Doj untuk memberitahu Lan Xuanyu bahwa dia akan berusaha untuk menang dan juara. Menaklukkan Su Yanmo tidak memungkinkan ksatria naga untuk membayar banyak perhatian. Tetapi energi yang dapat memacu Dragon platform telah menyebabkan tingkat keterkejutan yang cukup besar di antara para Dragon Alliance tingkat tinggi. Bahkan bintang naga pertama telah memperhatikan masalah ini. Setelah diskusi, setelah perlombaan naga, ksatria naga akan melakukan upaya serupa, yang tidak diketahui Lan Xuanyu. Di akhir babak robin, ada 5 hari istirahat lagi. Selama waktu ini, Lan Xuanyu telah mengalami perubahan yang hampir terlahir kembali. Tubuh pendinginan Longli kedua lebih cepat dari yang pertama, dengan energi Dewa Naga yang cukup sebagai pendukung. Tidak perlu khawatir tentang memperbaiki masalah, dan tubuh pendinginan berlangsung sangat cepat. Latihan kultivasi Lan Xuanyu juga meroket. Dia samar-samar merasa bahwa dia mendekati titik kritis. Itu dekat dengan titik kritis dari Soul Master Seven Rings. 7 cincinnya benar-benar berbeda dari 7 cincin Tuan Jiwa normal. Tetapi semakin dekat ke titik kritis ini, semakin banyak Lan Xuanyu merasa bahwa dia membutuhkan lebih banyak akumulasi. Setelah manfaat yang diperoleh dari tubuh Quenching Longli dan platform Shenglong, ia mengerti bahwa jika ia membuat terobosan pada platform Shenglong, ia memiliki energi yang cukup untuk mendukungnya. Selama Anda tidak mendapat masalah, Anda memiliki peluang besar untuk menembus level dewa. Itu juga akan menjadi kesempatannya untuk melangkah ke langit. Tetapi dengan cara yang sama, ia juga memahami bahwa itu akan menjadi proses fusi lengkap dari pola emas rumput perak biru dan pola perak rumput perak biru. Terobosan sebelumnya hanya untuk meningkatkan budidaya dan latihan sudah menghadapi risiko kehancuran. Terobosan ini mungkin lebih sulit dan berbahaya daripada gabungan 6 terobosan sebelumnya. Tanpa akumulasi yang cukup, ia tidak akan pernah mencoba dengan mudah. Itu kematian. Oleh karena itu, bahkan jika hendak mencapai titik kritis, ia tidak terburu-buru, sehingga mengumpulkan uang. Jendela tebal terbuka ke dalam, dan melihat keluar dari jendela adalah matahari terbit-terbit dari cakrawala. Tidak ada bangunan terlalu tinggi di kota Tanglong, jadi bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, berlatih Ziji Motong tidak perlu meninggalkan rumah sama sekali. Selama Anda membuka jendela, Anda dapat melakukannya. Lingkaran warna-warni di sekitar tubuh Lan Xuanyu baru saja menyatu menjadi tubuh. Setelah 7 hari berlatih, dia pada dasarnya mencium semua energi yang dia serap pada pilar Tanglong. Seluruh orang memiliki perasaan terlahir kembali, dia dapat sepenuhnya merasakan bahwa jika dia bertemu Su Yanmo lagi, dia tidak akan pernah merasa malu seperti hari itu. Ini hanyalah lompatan kualitatif. Terobosan terakhir masih di pohon abadi, yang menyerap banyak esensi pohon abadi, dan menyelesaikan terobosan 6 cincin dengan bantuan Tang Wulin. Terobosan itu sebenarnya relatif cepat, dan akumulasi tidak cukup.
Itu melalui sejumlah besar Eternal Tree Essence ditambah bantuan Tang Wulin dari samping untuk menyelesaikan terobosan. Lan Xuanyu tahu pada saat itu bahwa jika dia ingin menerobos lagi, dia harus menghabiskan waktu yang lama dan waktu yang lama untuk menumpuk. Mungkin 3 hingga 5 tahun, atau mungkin lebih lama, tergantung pada seberapa banyak sumber daya budidaya dapat diperoleh. Dengan harapan inilah mereka datang ke Dragon Star. Dan semuanya lebih baik dari yang dia nilai. Di sini ia tidak hanya memperoleh harta surga dan bumi, tetapi juga memperoleh sumber daya budidaya yang tidak berani ia pikirkan sebelumnya. Metode tubuh pendinginan Longli benar-benar mengubah praktik yang biasa, ditambah dengan tubuh pendinginan tambahan Dewa Kepunahan, yang membuat kultivasinya 1000 mil sehari. Tidak hanya mengkonsolidasikan terobosan cincin ke-6, tetapi bahkan telah mencapai puncak cincin ke-6 hanya dalam beberapa bulan, dan dapat bergerak menuju cincin ke-7 kapan saja. Jika Anda meletakkannya sebelumnya, Anda bahkan tidak bisa memikirkannya. Bab 1175, Rambut Tebal. 33 Mitra Tianyi juga membuat kemajuan yang jelas, dengan energi kehidupan yang melimpah, dan Lan Xuanyu membantu tubuh pendinginan mereka. 33 hari sayap sekarang tidak lagi memiliki jiwa kultivasi suci spiritual. Pertumbuhan yang cepat ini terus berlanjut. Soul Beast dari Departemen Plan yang dibawa oleh Shrek Cholege mendapatkan lebih banyak manfaat. Tempat seperti ini dengan energi kehidupan yang besar dan tanpa penindasan tingkat kehidupan terlalu cocok untuk kelangsungan hidup dan budidaya mereka. Banyak binatang buas nabati tidak dapat melangkah lebih jauh karena jumlah total energi kehidupan pada Douro dan penindasan tingkat kehidupan. Di sini, itu seperti ikan. Mereka semua terkesan dengan kebaikan Lan Xuanyu, sambil berlatih sendiri. Mereka juga bekerja sama dengan energi muda sayap 33 hari untuk membantu mereka berlatih. Sulit untuk mengatakan, mereka seperti sekelompok lintah yang tersembunyi dalam kegelapan, diam-diam menyerap nutrisi planet ini untuk tumbuh sendiri. Hanya saja apa yang telah mereka pelajari bukanlah sumber daya besar Dragon Star. Ziyi berkedip, dan Ziji Motong dari Lan Xuanyu membuat lompatan sehari sebelum kemarin, memasuki tingkat ketiga dari tingkat kedua. Tidak ada cara lain untuk berlatih Ziji Motong, tetapi mengandalkan akumulasi konstan. Perubahan kualitatif kekuatan spiritual adalah alasan penting untuk peningkatannya. Level keempat dengan jarak tertinggi hanyalah langkah terakhir. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu telah menjadi terkandung secara spiritual, dan kemudian melangkah maju, yaitu, kesadaran sejati telah berubah. Dengan Longjing, ia hanya perlu terus memoles, dan kemudian secara alami akan membuahkan hasil. Dia berpikir ketika dia mundur dalam beberapa hari terakhir. Pikirkan kapan Anda akan menyelesaikan terobosan. Saran pemburu harta karun pada dasarnya layak sekarang. Terobosan cincin jiwa ke-7 sangat penting, dan tidak ada tempat yang lebih cocok selain Rising Dragon Terrace. Sebelum terobosan, ia masih perlu persiapan lebih lanjut. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah pergi ke Rilem Naga dan membuat terobosan setelah kembali. Pada saat yang sama, sebelum menerobos, ia tidak hanya harus mengumpulkan lebih banyak, lebih baik membiarkan kekuatan mentalnya menyelesaikan transformasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, biarkan kekuatan spiritual diubah menjadi kesadaran sebelum membuat terobosan. Ini akan lebih mudah. Bagilah proses menerobos tingkat dewa menjadi 2 bagian. Jangan menumpuk. Pemburu harta karun mengatakan kepadanya bahwa dalam proses transformasi ke Dewa Naga, langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Setelah selesai, transformasi awal akan selesai, tetapi latihan selanjutnya akan lebih mudah, setidaknya tidak berbahaya seperti sebelumnya. Oleh karena itu, terobosan ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Dengan Tian Longsing yang memiliki begitu banyak sumber daya, ia harus terus menumpuk hingga ia tidak bisa lagi menekannya, dan kemudian mengambil langkah terakhir itu. Di kejauhan, keputihan perut ikan berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan matahari terbit sepenuhnya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dan makna ungu di matanya secara bertahap memudar. Hal yang sama berlaku untuk Bai Xiu-Xiu di sampingnya. Lingkaran biru gelap pudar mengalir di sekujur tubuhnya. Dia memandang Lan Xuanyu di sebelahnya, dan mulut Bai Xiu-Xiu berkedut sambil tersenyum. Jika seseorang mengatakan kepadanya setahun yang lalu bahwa dia akan mencapai tingkat gelar doula sebelum dia berusia 20, dia pasti akan berpikir itu adalah fantasi. Namun, sekarang dia benar-benar melakukannya. 9 cincin masih luar biasa. Karena perpaduan lengkap dengan Ratu Sihir,
Semua cincin jiwa di belakangnya adalah cincin jiwa oranye emas dari tingkat binatang buas. Hampir sepenuhnya menerima pengembangan diri setan, dan terintegrasi sempurna dengan wuhun miliknya. Lan Xuanyu telah berkultivasi sendiri selama beberapa hari terakhir, dan dia belum melihat ke atas untuk melihat teman-temannya. Tapi yang dia tahu adalah bahwa latihan kultivasi Tang Yuge juga dekat dengan tingkat gelar Douluo, dan adalah mungkin untuk menerobos kapan saja. En Hui Hui yang asli telah menembus ke cincin ke-8. Lainnya dekat dengan Bahuan. Lan mungkin relatif berbicara, sekarang yang paling lambat untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Karena Emerald Swan dan Brigitte perlu waktu untuk mengubah tubuhnya untuk mencapai situasi yang mirip dengan Queen of Magic, dan menyelesaikan fusi dengannya. Setelah fusi berhasil, latihan kultivasinya pasti akan naik untuk mengejar ketinggalan dengan mitra lain. Tahap akhir hari ini, tiba-tiba Lan Xuanyu menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Bai Xiu sangat tersipu, mendengus, jangan pergi terlalu jauh. Lan Xuanyu mengangkat tangannya untuk menyentuh rambutnya yang panjang dan tersenyum, ayo, aku akan menggendongmu. Saat dia berkata, dia mengambil inisiatif untuk datang ke Bai Xiu dan berjongkok. Bai Xiu membeku sesaat, tetapi segera wajahnya ditutupi dengan senyum, dan dia tidak sopan berbaring di punggungnya. Lan Xuanyu menyalin tangannya, mengambil pahanya yang langsing ke tangannya, dan membawanya kembali. Nefrite Wenxiang bersandar di punggungnya, membuat pikirannya sedikit beriak. Bai Xiu memeluk lehernya dan berkata sambil tersenyum, mengemudi. Zuolong Xiaolan, pergi. Lan Xuanyu berjalan bolak-balik di kamar dengan beberapa perjalanan. Tawa Bai Xiu berangsur-angsur tertutup, berbaring di lehernya yang gemuk. Dia menghembuskan napas pelan dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku baik-baik saja. Jadilah naga tempat dudukmu, aku juga rela. Lan Xuanyu sedikit bergidik dan berjongkok, menurunkannya. Lalu dia berbalik tiba-tiba, memeluknya, dan mencium bibir merahnya dengan ganas. Tang Long Tai, Rising Dragon hari ini sangat sepi, karena hari ini, jumlah orang yang masih dapat memenuhi syarat untuk mendaki Rising Dragon dan melanjutkan kompetisi Rising Dragon sangat kecil. Hanya 30 orang terkuat yang memiliki kemungkinan untuk naik ke platform naga. Hari ini, di platform Rising Dragon, pintu lampu perak telah dibuka sebelum para pemain telah tiba. Level tinggi Liga Tianlong, yang 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, mengangkat pilar kekuatan naga di Senglongtai. Pilar kekuatan naga memancarkan kecemerlangan warna yang berbeda, tetapi semua mewakili tingkat-tingkat dewa. Ada lebih dari 100 klan naga tingkat dewa di sini. Mereka adalah andalan dari seluruh klan naga, kedua setelah ksatria naga yang independen dari tingkat tinggi. Meskipun Kaisar Doj adalah salah satu pemilik utama kota, ia hanya dapat ditempatkan di posisi yang lebih tinggi karena praktik kultivasinya. Siapa yang membuat kolom naganya pendek? Jika di belakang akan diblokir. Tapi ini tidak mempengaruhi suasana hati penguasa kota Honglong. Dapat dikatakan bahwa sejak ia mengambil alih sebagai kepala keluarga, kecuali untuk kelahiran anak pertama, Kaisar Yuanlong, itu adalah suasana hati yang paling tulus saat ini. Kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kota Hongleong telah ditentukan. 2 dari 30 teratas dalam kompetisi Tanglong berasal dari kota Honglong. Anda tahu, dalam sejarah kota Hongleong, hanya ada segelintir kontestan yang dapat memasuki final, dan mereka tidak tahu berapa tahun yang lalu. Kaisar Yuanlong secara alami tersingkir, dan apa yang ia wakili adalah kemampuan asli kota Hongleong. Namun baik Lan dan Xiu memasuki tahap akhir. Diharapkan bahwa Lan bisa memasuki tahap akhir, Huang Yuanlong, tetapi tanpa diduga, Xiu juga masuk. Meski berada di posisi ketiga, itu berarti banyak yang bisa masuk ke final. Sama seperti sekarang, para pemilik kota lain yang memandang rendah diri mereka sendiri juga mengambil inisiatif untuk menyapa diri mereka sendiri, dan mereka berbicara dan tertawa. Ini adalah yang paling signifikan dan khas untuk peningkatan status. Status saya sendiri di Dragon Alliance telah meningkat karena 2 orang muda ini. Lebih penting lagi, Millennium Compact telah selesai, dan mereka hanya akan melayani keluarga kerajaan untuk milenium berikutnya. Dipercaya sepenuhnya bahwa di bawah kepemimpinan mereka, keluarga kerajaan pasti akan dapat naik ke tingkat yang sama sekali baru. Belum ada ksatria naga yang datang, dan sebagai 30 kontestan terakhir, mereka ada di panggung satu persatu. Dibandingkan dengan kompetisi round robin sebelumnya, ketika para pemain ini naik panggung lagi, menjadi jelas bahwa mereka masing-masing sedikit gugup, dan wajahnya tegang dan tidak tersenyum.
Tanpa ekspresi terlalu banyak, duduk dan beristirahat di area istirahat khusus segera setelah Anda naik ke atas panggung, menyerap ki naga di atas meja naga untuk mengisi kembali diri Anda dan menjaga diri Anda dalam kondisi terbaik, siap untuk bangun dan berpartisipasi kapan saja. Bab 1176, Hati Qi Tianlong. Final akan melanjutkan format Kou, yang berarti bahwa jika Anda kehilangan permainan, mereka akan segera dieliminasi. Karena itu, masing-masing hanya memiliki satu peluang. Terlebih lagi, saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak finalis yang akan memiliki naga sendiri. Klan naga dengan naga tidak dapat menggunakan baju besi naga dan senapan naga selama kompetisi berikutnya. Namun, masih dua lusin. Keuntungannya jelas. Tentu saja, Zuolong tidak ada yang akan memilih sesuka hati. Setelah Anda memilih naga, itu tidak dapat diubah seumur hidup. Itu harus bersamamu seumur hidup. Ini benar bahkan jika akhirnya gagal menjadi ksatria naga. Hari ini, hanya ada satu lapangan bermain di seluruh meja naga. Itu tidak akan memulai beberapa game pada saat yang sama seperti sebelumnya. Setiap game akan mendapat perhatian seluruh orang dan akan menjadi game yang paling kuat. Semua upacara lotre akan selesai di bawah kesaksian Dragon Knight untuk memastikan keadilan absolut di tahap akhir. Pada tahap ini, tidak ada cara untuk mengontrol kemajuan permainan. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang paling adil. Ini adalah aturan dari aliansi naga. Bahkan jika itu adalah ksatria naga, itu tidak boleh menjadi favoritisme pada tahap ini. Menurut aturan aliansi naga, setidaknya 6 ksatria naga akan datang untuk menyaksikan tahap akhir kompetisi naga meningkat. Ada lebih banyak orang daripada Lan Xuanyu dan Su Yanmo dalam pertempuran. Qi Tianlong adalah yang pertama di antara para kontestan. Area istirahat terletak di sisi pintu lampu perak. Di kanan depan area istirahat adalah area tampilan Long Lisu. Setelah matanya menyapu dari daerah Long Lisu, dia menatap lapangan, sedikit terpesona. Kali ini, ia hanya memiliki satu gol, dan itu adalah kejuaraan terakhir. Bahkan, dia sudah mencapai level tertinggi di bawah level dewa. Jika itu tidak sengaja ditekan, dia bisa melangkah ke peringkat itu sejak lama. Belum masuk, hanya untuk kompetisi naga ini. Akhir dari kontes adalah saat ketika dia memasuki level dewa. Sebagai murid pertama Dragon Star, ia dianggap sebagai pewaris pertama di masa depan. Tianlong juga memiliki harapan tinggi untuknya. Dari segi kekuatan, tidak ada banyak ancaman bagi para pemain di kompetisi ini. Tetapi sang putri naga emas ternyata, tetapi tampaknya membuat segalanya sedikit berbeda. Qi Tianlong tidak memiliki naga kursi, dan rencananya adalah memilih naga kursi ketika bersaing untuk ksatria naga. Pada saat itu, naga yang bisa dipilih adalah yang paling kuat. Selama dia dikenali oleh atribut yang sesuai Zoro, kekuatannya akan melambung langsung. Secara relatif, semakin kuat naga, semakin kuat kekuatannya. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan talenta naga muda tidak terburu-buru untuk memilih naga. Naga yang dipilih sebelum menjadi dewa juga harus di bawah tingkat dewa. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menjadi dewa dan meningkat bersamanya di masa depan. Jadi mereka lebih memilih naga tingkat dewa atau bahkan dewa sejati tingkat dewa langsung setelah menjadi dewa. Ini adalah jalan pintas terbaik. Tapi Qi Tianlong dapat melihat bahwa hubungan antara Lan dan Xiu Xiu sangat dekat, artinya, mereka cenderung berpasangan. Kombinasi dari Dragon Knight dan Dragon. Dalam pertempuran dengan Su Yanmo hari itu, Lan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang dan sangat gigih. Meski kekuatannya tidak sebagus Su Yanmo, tapi sudah pasti tidak lemah. Yang lebih menakutkan adalah pertumbuhan, dia. Qi Tianlong sangat terkejut ketika dia menerima umpan balik dari Seng Longtai hari itu. Adegan 4 ksatria naga yang secara pribadi melindungi hukum mengejutkan dan membuat iri semua orang. Sebagai murid Tianlong, dia secara alami mendapat berita yang relevan setelah itu. Lan tidak hanya pulih sepenuhnya dari lukanya, tetapi juga benar-benar mendapatkan manfaat yang dibawa oleh Tang Longtai. Babak berikut juga telah memverifikasi ini, dan telah menjadi lebih mudah bagi Blue untuk mengalahkan lawannya. Dalam hal ini, jika Anda menambahkan Xiu Xiu sebagai naga, itu akan sangat sulit untuk ditangani. Xiu Xiu tampaknya tidak biasa-biasa saja, tetapi bahkan jika dia beruntung, dia bisa mencapai tahap akhir dengan tingkat kekuatan yang cukup besar. Mungkin kombinasi, mereka, akan menjadi level terbesar di jalan Anda. Memikirkan hal ini, Qi Tianlong tiba-tiba merasakan nyala api membakar di dadanya,
bukan karena ketakutan tetapi kegembiraan. Favoritnya adalah menerima tantangan yang kuat, dan menantang yang kuat. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa perhatiannya pada Lan menjadi semakin banyak, dan tampaknya ada emosi yang tak terkendali menyebar di tubuhnya. Ketika Lan dijatuhkan oleh Su Yanmo lagi dan lagi hari itu, dia bangkit lagi dan lagi untuk terus berjuang. Qi Tianlong tiba-tiba menemukan bahwa ada kemarahan yang tak terkendali naik di dalam hatinya, dan dia ingin merobek Su Yanmo berkeping-keping. Semangat ketekunan Lan Bai juga sangat mengejutkannya, membuatnya lebih tertarik pada wanita dengan garis keturunan yang sangat mulia dari keluarga naga liar ini. Karena itu, setelah naik ke platform naga, sebenarnya, matanya selalu mencari sosok itu. Justru karena dia belum tiba, jadi dia sedikit terpesona pada dirinya sendiri. Saat itu, tiba-tiba, dengan suara memecah langit, kedua sosok itu melayang dan mendarat di platform Shenglong. Qi Tianlong tiba-tiba merasakan matanya bersinar. Mereka berpegangan tangan, juga dengan rambut panjang dan wajah cantik yang sama. Wajahnya dingin dan dia berjalan dengan bangga. Berjalan perlahan menuju area istirahat. Mereka di sini, tidak hanya Qi Tianlong memperhatikan kedatangan mereka, tetapi para pemain yang berpartisipasi dalam final juga memperhatikan. Untuk sementara waktu, sepasang mata tertuju pada mereka. Ekspresi berbeda muncul di wajahnya. Namun tanpa kecuali, ada apresiasi di dalamnya. Bahkan Su Yanmo, yang pernah dikalahkan oleh Lan Xuanyu, tersenyum ketika melihat mereka, dan bahkan mengambil inisiatif untuk berdiri dan menyambutnya. Lan, Xiu, apa kabar? Su Yanmo mendatangi Lan Xuanyu dan mengangguk padanya. Halo, Lan Xuanyu mengangguk padanya, Bai Xiu hanya tersenyum, tetapi tidak berbicara. Hari itu, ia kalah dari Lan Xuanyu dan digosok ke tanah. Meskipun cedera Su Yanmo tidak ringan, tetapi ia memiliki cukup perawatan untuk tidak mempengaruhi pertandingan berikutnya. Setelah pertandingan itu, dia memikirkan seluruh pertandingan dengan hati-hati dan tidak bisa tidak mengagumi Lan Xuanyu. Dia mengerti bahwa dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap satu sama lain sejak awal. Kesabaran Lan Xuanyu, letusan terakhir, dan keuletan selama pertempuran dapat dikatakan luar biasa, apapun yang terjadi. Meskipun Su Yanmo tidak berpikir dia akan kalah jika dia menghadapi Lan Xuanyu lagi, tapi setidaknya sekali itu, dia yakin akan kalah. Su Yanmo menatap Lan Xuanyu dan kemudian Bai Xiu dan tersenyum, apakah kamu akan bertarung bersama? Bai Xiu berkata, mengapa? Apakah Anda di sini untuk menyelidiki militer? Su Yanmo tersenyum getir, aku hanya tidak ingin dipukul olehmu. Aku melihat warna biru, dan tubuhku masih gemetaran. Refleksnya hampir terkondisikan. Mendengar ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum. Hari itu Su Yanmo benar-benar terkejut di depan kepunahannya dengan segala cara. Tidak mudah untuk membawa guntur Tuhan ke dalam tubuh. Bahkan seekor naga dengan tubuh yang kuat tidak dapat menanggung kekuatan penghancur yang mengerikan dari hukuman hari itu. Dengan kontrol elemen cahaya besar, Su Yanmo nyaris tidak mengimbangi sebagian besar kekuatan penghancur, tapi masih butuh waktu lebih lama untuk benar-benar menyelesaikannya. Jika Lan Xuanyu dihadapkan lagi, dengan kekuatan Lan Xuanyu lebih lanjut, bahkan jika dia bisa menang, cedera padanya pasti akan lebih berat, yang pasti akan mempengaruhi pertandingan berikutnya. Karena itu, mereka tidak ingin bertemu Lan Xuanyu. Kata-kata mereka datang dari hati. Lan Xuanyu berkata, ya, saya dan Xiu bertarung bersama. Su Yanmo sebenarnya baru saja mencobanya, tetapi saya tidak berharap Lan Xuanyu memberikan jawaban langsung, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu, Anda sukses besar. Kali ini menurut saya sejauh yang saya tahu, di antara klan yang memasuki tahap akhir, selain Anda, ada dua lainnya dengan naga kursi, tetapi naga kursi mereka lebih, bukan 30 teratas. Petik 2, Bab 1177, 7 Ksatria Naga. Lan Xuanyu menggerakkan hatinya dan tiba-tiba mengerti apa yang dia maksud. Bai Xiu tersenyum dan berkata, sebenarnya, bukan apa-apa. Aku hanya menambahkan kepala, terutama mengandalkan adikku. Su Yanmo tersenyum dan berkata, Nona Xiu tidak perlu rendah hati. Kami berada di kelompok yang sama, semua orang mengawasi kekuatan Anda. Dengan bantuan kontrol Anda, kekuatan serangan Lan akan dapat mengerahkan level terkuatnya. Namun, itu tidak bisa gunakan baju besi naga untuk melindungi dirimu, kamu harus hati-hati.
Yah, jangan tunda istirahatmu. Petik 2. Saat dia berkata, dia memberi isyarat tolong pada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dan membawa mereka ke tempat istirahat bersama. Memasuki area istirahat dan merasakan roh naga yang meresap, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menemukan tempat kosong untuk duduk. Bagian atas platform naga aktif secara luas, meskipun ada ratusan orang kuat klan naga tingkat dewa menonton tahap akhir, tetapi tampaknya masih sangat kosong di sini. Di ruang besar, permainan menunggu akan dimulai satu persatu, hanya memikirkannya saja, itu akan membuat orang merasakan semacam darah mendidih. Lan Xuanyu diam-diam menghitung bahwa jika kontestan yang tersisa, 2 naga yang duduk di bawah dari luar, bukan finalis. Itu setara dengan total 29 orang yang berpartisipasi. Dia dan Bai Xiuxiu dihitung sebagai satu. Dengan kata lain, akan ada Bai Diko. Saya tidak tahu siapa yang akan beruntung. Tidak ada yang sederhana yang bisa memasuki tahap akhir. Lihat keberuntungan masing-masing nanti. Selain itu, format spesifik permainan dan pengundian spesifik harus ditentukan oleh Dragon Knight yang datang hari ini. Menurut berita yang dibawa kepada mereka oleh Kaisar Yuanlong, situasi tahap akhir kompetisi Tanglong telah berubah setiap saat. Terkadang bahkan akan menjadi kekalahan ganda. Kali ini tahap terakhir hanya menuju sistem gugur, atau baru saja diberitahukan setelah babak robin. Secara relatif, sistem gugur kekalahan ganda lebih ilmiah, memungkinkan setiap orang untuk menunjukkan kekuatan lebih. Gimko akan jauh lebih kejam. Faktanya, apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah masih ditentukan bahwa ia akan bermain di pertandingan sistem gugur. Setelah menyerap energi Dewa Naga dari platform naga hari itu sebenarnya menyebabkan tingkat yang cukup mengejutkan di antara para ksatria naga. Tetapi ksatria naga ingin mencobanya, dan mereka harus menunggu sampai setelah lomba naga. Oleh karena itu, setelah konsultasi internal di Dragon Alliance, orang dewasa Dragon Knight memutuskan untuk mengadopsi permainan Ko di tahap akhir untuk mengakhiri Dragon Rache sesegera mungkin. Semua kontestan berkumpul satu sama lain, dan suasana tegang menjadi lebih kuat sekaligus. Meskipun setiap orang adalah elit absolut, ada kekuatan dan kelemahan. Tidak ada yang mau bertemu lawan terkuat di Ko. Ada juga peringkat di tahap akhir kompetisi Tanglong. Eliminators akan diberi peringkat berdasarkan kinerja tempur. Dan selama Anda memenangkan permainan, itu sama dengan memasuki level berikutnya. Semua orang berharap memiliki peringkat yang lebih maju, bisa memasuki tahap ini. Mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Dragon Knight sesudahnya. Ksatria naga terpilih, yang dikenal sebagai ksatria naga cadangan, akan dilatih secara khusus dan akan mendapatkan sumber daya dari seluruh aliansi. Dalam proses ini, perlu untuk mendapatkan naga. Bagaimana cara mendapatkannya? Secara alami, itu tergantung pada kekuatan dan apakah atributnya cocok. Kontes Tanglong adalah tampilan kekuatan terbaik. Misalnya, ketika memperkenalkan diri mereka kepada naga yang duduk, peringkat mereka dalam kontes Tanglong adalah referensi penting untuk naga yang duduk. Ada 2 cara untuk mendapatkan persetujuan Zoro, baik, atau mengalahkannya. Atau, dipilih. Itu pasti yang paling mudah untuk dipilih. Belum lagi hadiah dari kompetisi Tanglong, semakin tinggi peringkat, semakin besar hadiahnya. Terutama 3 penghargaan teratas selalu sangat murah hati. Pada saat ini, sosok tinggi keluar dari pintu cahaya perak. Para senior-senior dari klan naga yang awalnya duduk di pilar Longli bangkit hampir bersamaan. Pada saat ini, di luar pintu yang terang, hanya para ksatria naga yang memiliki kualifikasi seperti itu. Ksatria naga pertama yang keluar, baik Lan Xuanyu maupun Bai Xiuxiu, bertemu untuk pertama kalinya. Itu adalah seorang pria muda, terlihat seperti dia berusia sekitar 20 tahun, setidaknya dalam penampilan. Penampilannya rata-rata dan temperamennya dingin. Pakaian kasual longgar abu-abu polos terlihat biasa. Namun, ketika dia tiba, semua naga yang kuat di lapangan menundukkan kepala bangsawan mereka dan menunjukkan rasa hormat. Dapat dilihat betapa tingginya posisi ini di antara para naga. Setelah dia, Lan Xuanyu, ksatria naga kedua yang keluar, mengetahuinya, itu adalah ksatria naga sihir hitam Luo Yayuan, diikuti oleh ksatria naga Aotian peringkat 6 Long Chaoyang, dan ksatria dinosaurus peringkat 7 Luo Lan, dan Huang Liangwei, ksatria naga cahaya suci. Keempatnya semuanya telah muncul sebelumnya. Setelah mereka, ada 2 ksatria naga yang tidak terlihat oleh Lan Xuanyu, dan salah satu dari mereka sebenarnya adalah perempuan.
Itu adalah wanita parubaya yang cantik dengan senyum tipis di wajahnya. Dia adalah orang terakhir yang berjalan keluar dari pintu cahaya, persis seperti traksi mesin udara. Begitu dia melangkah keluar, dia menatap langsung ke arahnya. Dengan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu di sini, senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Ksatria Naga Betina, menurut Huang Yuanlong, dari 18 ksatria naga, hanya 2 yang perempuan. Ini harus menjadi salah satunya. Total 7 ksatria naga datang untuk menyaksikan kompetisi final ini. Apa yang membuat Lan Xuanyu lega adalah bahwa di antara 7 ksatria naga, tidak ada bintang naga pertama. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang baik baginya. Meskipun dia sekarang telah mengalami perubahan radikal, pemburu harta karun juga mengatakan bahwa bahkan jika dia bertemu lagi, sulit untuk mengenali dia di bintang naga pertama, tetapi bagaimanapun juga itu adalah musuh, dan dia telah melihatnya sekali. Lan Xuanyu akan gugup untuk yang pertama. Sudah sewajarnya situasi terbaik baginya untuk tidak datang. Dengan kedatangan 7 ksatria naga, suasana di panggung Tanglong menjadi hangat. Semua kontestan sudah berdiri dan membungkuk ke arah 7 ksatria naga. Di kaki 7 ksatria naga, cahaya muncul pada saat yang sama, dan seberkas cahaya besar mendorong tubuh mereka ke udara. Ksatria naga yang keluar pertama berada di posisi paling tengah, dengan senyum tipis di wajahnya, terlihat sangat mudah didekati. Tapi seberkas cahaya di bawahnya sangat berlebihan, jelas sepertiga lebih tebal dari kolom naga ksatria naga lainnya, dan itu naik sangat cepat. Kekuatan naga perak abu-abu meledak, dan segera mendorongnya ke ketinggian 100 meter, jauh di atas ksatria naga lainnya. Melihat adegan ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan nafas, dia bisa menebak tanpa bertanya, ini mungkin yang kedua hanya di naga pertama pada bintang naga. Ketujuh kolom naga besar begitu menarik di platform Shenglong saat mereka naik, udara naga di seluruh platform Shenglong muncul dalam postur yang hampir lengket. Menyusup dalam roh naga seperti itu, bahkan jika itu tidak dilakukan, kekuatan para kontestan ini yang tidak berada di level dewa akan semakin membaik. Ksatria naga menuju melirik semua kontestan di bawah ini dan tersenyum, mampu memasuki tahap akhir berarti Anda semua talenta terbaik dalam keluarga. Di masa depan, penerus kami akan dipilih dari Anda keluar. Terus maju ke final berikutnya dan lakukan dengan baik. Petik 2. Tahap terakhir adalah sistem gugur. Lotre akan dimulai selanjutnya. Akan ada naga. Mendengar ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang dan kemudian pergi. Melihat mereka berjalan bersama, wajah kontestan lain tidak bisa membantu tetapi berubah. Performa Lan di turnamen round robin sebelumnya membuat setiap suku naga mengingat dengan sangat mendalam. Dia, yang sama sekali tidak lemah, dan Xiuxiu, yang juga memasuki tahap akhir sebagai naga, dapat membayangkan kekuatannya. Bab 1178, Playoff dimulai. Selain Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, 2 lainnya juga keluar. Kursi naga mereka belum memenuhi syarat untuk memanjat platform naga saat ini, mereka harus menunggu sampai permainan muncul. Pembalap naga itu berkata dengan acuh tak acuh, memiliki naga kursi untuk berpartisipasi memiliki kelebihan tertentu, jadi Anda tidak dapat ditarik ke dalam bypasser. Inilah yang terjadi di setiap putaran kompetisi berikutnya. Mari kita mulai undian. Ksatria naga setan gelap, Luo Yayuan berdiri di atas kolom kekuatan naganya, pertama kali membungkuk sedikit ke kolom kekuatan naganya yang paling tinggi, kemudian mengangkat tangannya, cahaya kelabu terbang keluar. Ketika sinar abu-abu ini terbang ke langit, sinar itu dengan cepat menguat dan segera menjadi bola cahaya abu-abu yang besar. Pada saat ini, 7 ksatria naga melambai pada saat yang sama, masing-masing dengan sinar cahaya terbang menuju bola cahaya. Ditemani oleh ledakan menderu yang dalam, bola cahaya abu-abu meledak menjadi cahaya abu-abu dan jatuh. Di antara mereka, 3 sinar cahaya jatuh dari langit dan jatuh pada 3 kelompok pemain naga Lan Xuanyu. Sinar abu-abu lainnya jatuh ke arah tempat istirahat. Cahaya kelabu jarang dan berakselerasi tiba-tiba ketika jaraknya sekitar 10 meter di atas tanah. Sudah hampir waktunya bagi seorang pemain untuk dipilih. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa ada fluktuasi kesadaran yang tersebar di sinar abu-abu ini, jelas dari Dragon Knight. Penarikan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya adalah campuran dari kekuatan 7 ksatria naga, dan tidak mungkin untuk menipu. Semuanya dipilih secara acak. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan melepas cahaya abu-abu di atas kepala Bai Xiuxiu. Tiba-tiba sebuah nomor muncul di benak saya, 13. Ini jelas urutan undian. Ke-13 secara keseluruhan.
Ksatria Naga Sihir Gelap Luo Yayuan mengumumkan, dua angka yang berdekatan saling berhadapan dan mendapatkan tanda tangan ke-29. Meskipun mereka tidak dapat memutuskan siapa yang memenangkan pick ke-29, mereka dapat memutuskan bahwa ketiga tim di sisi Lan Xuanyu tidak akan. Lotre sudah berakhir, tetapi sekarang para kontestan ini tidak tahu siapa yang akan dihadapi lawan mereka. Ksatria Naga Setan Gelap, Luo Yayuan melambai ke Lan Xuanyu dan berkata, "Kamu bisa kembali." Lan Xuanyu mereka baru saja kembali ke tempat istirahat. Hari ini mereka jelas tidak harus bermain dulu, dan lawan mereka harus menjadi pemilik pick ke-14. Nomor 1 dan nomor 2 keluar dan memasuki venue, kata Luo Yayuan dengan suara berat. Tiba-tiba, dua orang banyak keluar. Belum lagi, salah satu dari keduanya sangat akrab bagi Lan Xuanyu, dan itu adalah Su Yanmo yang hanya berbicara dengan mereka sebelumnya. Su Yanmo memenangkan pick nomor 1, sementara lawannya adalah pria parubaya yang kokoh dengan matanya saling berhadapan, seolah-olah percikan bertabrakan dalam sekejap. Bersiap untuk pertandingan, kata Luo Yayuan ringan. Su Yanmo dan lawannya berjalan ke venue bersama. Orang kuat klan naga tingkat dewa yang benar telah terbang ke udara di tempat mereka. Lihat apakah mereka berdua berdiri diam. Kai Senseng berkata, tahap terakhir, babak pertama, Su Yanmo melawan Zheng Sude. Mulailah. Seluruh proses kompetisi Tanglong sangat sederhana. Setelah wasit membaca nama orang tersebut, ia langsung mengumumkan dimulainya pertandingan. Cahaya keemasan melintas di mata Su Yanmo, dan gelombang elemen cahaya yang kuat tiba-tiba berkembang keluar dengan tubuhnya sebagai pusat. Nona Lan, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Lan Xuanyu tidak menutup matanya dan bermeditasi hari ini. Setelah memasuki tahap akhir, setiap lawan sangat kuat. Masih perlu mengamati lawan. Pada saat ini, suara rendah dan tebal tiba-tiba terdengar di telinganya. Lan Xuanyu melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa Qi Tianlong lah yang berjalan sendiri dan duduk. Saya belum menonton pertandingan Zheng Sude sebelumnya, sulit untuk menilai, kata Lan Xuanyu. Qi Tianlong tampak tenang di permukaan, tetapi pada saat ini, sebenarnya, dia tidak tenang sama sekali. Ini juga waktu terdekatnya dengan Lan Xuanyu. Dia terkejut menemukan bahwa hatinya yang selalu tenang segera menjadi tidak terkendali ketika dia duduk di sebelahnya. Jika bukan karena kontrol darahnya yang halus, dia mungkin takut. Dia hanya memikirkannya sebelum akhirnya memutuskan untuk datang dan menghubungi Lan Xuanyu. Final sudah dimulai, dan saya tidak tahu kapan mereka mungkin ditemui. Encounter adalah lawan, tidak ada yang akan tanpa ampun. Dia tidak ingin memberi kesan buruk pada permainan. Qi Tianlong berkata, Su Yanmo sedikit menggantung karena kemampuan lawannya, ia telah menahannya. Zheng Sude adalah yang kedua di teater ketujuh. Kekuatan keseluruhan sebenarnya tidak sebagus Su Yanmo, tetapi dalam hal atribut, ia tertahan. Dia berkata dengan sangat singkat, tetapi itu mengejutkan Lan Xuanyu. Dia tahu kekuatan Su Yanmo, bahkan jika tidak ada batasan Dou Luo Xiu, itu setidaknya setara dengan level-level 97 dan 98 level Dou Luo. Apakah itu akan dikendalikan oleh lawan? Su Yanmo pandai cahaya, apakah benar lawannya pandai kegelapan? Saat berikutnya, dia mengerti apa yang dimaksud Qi Tianlong dengan menahan diri. Tidak ada unsur gelap di tubuh Zheng Sude. Sisik naga berwarna biru laut muncul bersama dengan Shenlong Armor, menutupi seluruh tubuh. Ketika elemen cahaya kaya meledak dari tubuh Su Yanmo, warna hijau di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Semacam fluktuasi energi yang Lan Xuanyu sangat kenal dengan meledak. Fluktuasi energi yang penuh dengan napas kehidupan membuat warna hijau terlihat begitu cerah dan menetes. Ini adalah atribut kayu, properti kayu dengan napas besar kehidupan. Ini adalah pertama kalinya klan naga melihat jenis atribut ini. Pertumbuhan tanaman membutuhkan dua jenis keberadaan, cahaya dan air. Hanya fotosintesis yang akan terjadi, sehingga Anda dapat berkembang. Pada saat ini, ketika Su Yanmo dari atribut cahaya bertemu Zheng Sude dari atribut kayu, elemen cahayanya jelas diserap oleh pihak lain. Cahaya pada tubuh Zheng Sude menjadi lebih terang dan lebih cerah, justru karena dia menyerap cahaya yang dilepaskan dari tubuh Su Yanmo. Menyerap kekuatan pihak lain menjadi kekuatan sendiri, adalah wajar untuk mengambil keuntungan satu sama lain. Tidak heran Qi Tianlong akan mengatakan bahwa Su Yanmo dalam kesulitan. Bahkan, persis sama, sebelum hari ini, Su Yanmo tidak bermain melawan Zheng Sude, meskipun ada juga studi. Namun,
setelah pertemuan yang sebenarnya, dia hanya menemukan bahwa atribut pihak lain sangat kuat untuk pengekangannya. Bagian dari elemen cahaya yang digambarnya akan diserap oleh pihak lain. Dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya dengan kontrolnya terhadap elemen cahaya. Ketika bagian elemen cahaya ini membanjiri tubuh Zheng Sude, napas Zheng Sude mulai naik tajam. Jika mereka adalah kawan seperjuangan, mereka akan intim. Tetapi pada saat ini lawan, Su Yanmo pasti terpengaruh. Tapi pengalaman bertarung Su Yanmo juga sangat kaya. Setelah menemukan atribut lawannya untuk menahan diri, dia bereaksi sesegera mungkin. Cahaya awalnya langsung berubah menjadi nyala api, dan seluruh tempat menjadi panas dalam sekejap. Tanpa ragu, keenam sayap di belakang terbuka, dan cahaya seluruh tubuh menyala bersamaan. Anda tahu, menurut langit, ketika dia menghadapi Lan Xuanyu, dia juga menyalakan daya tembaknya setelah banyak cobaan. Hari ini, dia langsung memilih untuk pergi keluar. Karena dia tahu bahwa semakin lama lawan menyerap elemen cahayanya sendiri, semakin besar jumlah peningkatannya, dan itu bukan cara untuk mengkonsumsinya. Hanya dengan menggunakan cara yang paling kejam untuk mengalahkan lawan dalam waktu singkat, keunggulan atribut pihak lain bisa dikerahkan dengan kurang jelas. Tidak peduli seberapa kuat pohon-pohon itu, mereka tidak dapat menyerap api yang menyala. Melihatnya menyala dengan nyala api, mulut Zheng Sude tersenyum lebar. Cahaya virus menyatu ke dalam, dan pada saat berikutnya, batang tebal naik ke langit. Dengan cepat menyebar dengan tubuh sebagai pusatnya. Dengan ruting dan tunas batang-batang ini dan perluasan cabang, kecepatan di mana elemen-elemen cahaya diserap di udara tiba-tiba meningkat secara dramatis. Bab 1179, Panduan Phoenix Indus. Su Yanmo bergerak, dan enam sayap di belakangnya mengepak pada saat yang sama, dan kecepatannya langsung diperluas ke yang terkuat. Dengan nyala api, ia langsung pergi ke Zheng Sude untuk bergegas. Pukulan ini lebih kuat dari serangan hari itu saat menghadapi Lan Xuanyu. Karena Su Yanmo belum dikonsumsi kali ini, dia hanya datang untuk meledak dengan sekuat tenaga. Bagaimana Zheng Sude menolak? Dalam hal budidaya, dia memang lebih rendah dari Su Yanmo. Dengan kebijaksanaan Lan Xuanyu, dia tidak berpikir Zheng Sude punya cara yang baik untuk menahan serangan Su Yanmo. Basis kultivasi Su Yanmo, setelah mengunci lawannya, tidak akan ada kesalahan sama sekali. Menilai dari jumlah total long power, dia juga memiliki keunggulan yang jelas. Tetapi pada saat ini, senyum di wajah Zheng Sude menjadi lebih kuat. Pada saat ini, batang pohon yang dilepaskannya telah menutupi area seluas 100 meter dengan diameter, dan masih tumbuh dengan gila-gilaan, menyerap unsur-unsur ringan dengan gila-gilaan. Tampaknya dia benar-benar mengabaikan pukulan fatal yang akan datang. Api ganas mendekat, dan api mulai naik dari atas pohon-pohon besar. Kecerahan tidak hanya dapat menyuburkan vegetasi, tetapi juga membawa fotosintesis vegetasi. Ketika itu berubah menjadi api, itu juga bisa sangat menghancurkan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, di ujung hutan ini, sebuah pohon besar tiba-tiba berubah. Itu berubah menjadi aquamarin dalam sekejap, memancarkan kecemerlangan hijau yang mempesona. Nafas kehidupan yang kaya dan fluktuasi nafas khusus langsung menyebarkan lingkaran cahaya. Sudah puluhan meter dari Zheng Sude, sosok bersayap enam yang akan membombardirnya pada saat berikutnya tiba-tiba berbalik tanpa peringatan, dan bergegas menuju batang pohon hijau. Dengan belokan yang tajam ini, nyala api di udara juga terbalik. Lan Xuanyu bahkan mendengar Su Yanmo mendengus. Jelas ini bukan yang dia inginkan. Bagaimana kabarnya? Detik berikutnya, api besar dari sosok bersayap enam menabrak pohon aquamarin di kejauhan, dan seluruh platform naga yang naik gemetar sedikit disebabkan oleh raungan keras. Banyak pohon di dekatnya menjadi abu dalam api. Namun, pohon di arah lain menyebar dengan cepat lebih jauh. Elemen cahaya yang sangat kuat di udara hanya menyebabkan kerusakan pada pohon dalam kisaran tertentu ledakan, tetapi sejumlah besar elemen cahaya juga diserap oleh pohon lain. Kayu parasol Phoenix, kayu penuntun. Kata-kata Qitianlong menjawab keraguan Lan Xuanyu. Semua makhluk terbang akan terpengaruh. Ini adalah keterampilan rahasia Zheng Sude, dan tidak banyak orang mengetahuinya. Berurusan dengan Su Yanmo tepat, Qitianlong menjelaskan kepada Lan Xuanyu. Ada juga cara bertarung yang aneh, seperti yang dikatakan Qitianlong, Zheng Sude benar-benar memiliki kendali yang kuat pada Su Yanmo. Pada saat ini, Su Yanmo jelas menyadari masalahnya. Nyala api keemasan menyala lagi. Kali ini, dia berlari lurus ke tanah, membakar pohon dimanapun dia lewat,
dengan nyala api kemasan, lurus ke depan, dan langsung menuju Zheng Sude untuk bergegas. Jarak antara kedua pihak dengan cepat menyempit, dan ketika Su Yanmo mendekati Zheng Sude, semua pohon tiba-tiba menghilang tanpa suara. Namun, tubuh humanoid Zheng Sude tiba-tiba membesar 3 kali, dan tinjunya yang besar tiba-tiba meledak. Ledakan, tabrakan yang mengerikan pecah dalam sekejap, dan seluruh tubuh Zheng Sude menyala oleh api, tapi tubuh Su Yanmo terbang terbalik dan mengenai perbatasan Seng Longtai dengan keras. Cahaya pada tubuh Zheng Sude berangsur-angsur menghilang, seolah diserap oleh tubuhnya. Pada saat yang sama, pohon-pohon besar dengan cepat tumbuh keluar berpusat di tubuhnya. Su Yanmo berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya sudah penuh dengan martabat, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap pohon-pohon yang tumbuh dengan cepat. Menghadapi teknik bimbingan Zheng Sude, dia tidak bisa menyerang lawannya dari udara dengan terbang. Serangan di tanah pasti akan dipengaruhi oleh pohon. Hal yang paling menakutkan adalah Zheng Sude telah menyerap elemen-elemen ringan yang ia tarik untuk memperkuat dirinya. Pukulan barusan adalah bukti terbaik. Lawan yang basis kultivasinya tidak sebaik miliknya, mengandalkan menyerap sejumlah besar elemen cahayanya sendiri untuk mengeluarkan kekuatan serangan yang jauh dari biasanya, segera membuat trauma Su Yanmo. Mengambil napas dalam-dalam, mata Su Yanmo menjadi cerah dalam sekejap, dan raungan naga yang ganas terdengar dari punggungnya. Sosoknya langsung membesar, berubah menjadi naga emas besar yang bersinar dengan cahaya pijar di seluruh tubuhnya. Naga emas menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya seperti pembusukan, dan sinar keemasan naik ke langit yang berpusat di tubuhnya. Lampu emas ini mengembun di udara, menyerap sejumlah besar elemen cahaya di udara. Bagaimanapun, dia adalah penguasa elemen cahaya, dan penyerapan ini segera memperlambat kecepatan penyerapan hutan di bawah ini. Zheng Sude mengerutkan alisnya sedikit, tubuhnya penuh cahaya biru, dan dia mengaum panjang dari langit. Detik berikutnya, kakinya berakar, dan dia berubah menjadi pohon raksasa yang menjulang ke atas, langsung menjadi pohon raksasa setinggi 100 meter. Merebut elemen cahaya di udara, dan naga emas besar telah mengepakkan 6 sayap di belakangnya, dan menabraknya. Tanaman merambat tebal dan tanaman merambat yang ditutupi dengan sisik naga melambai secara vertikal dan horizontal, mengalahkan naga emas raksasa. Api naga emas meludahkan, membakar segala sesuatu di sekitar, berkelahi dengan pohon raksasa. Setelah pengujian, kedua belah pihak menemukan cara terbaik untuk menargetkan lawan mereka. Di seluruh lapangan permainan, kekuatan naga adalah horizontal, dan langit gelap untuk sementara waktu. Ini adalah kontes Tanglong di tahap akhir. Dari game pertama, ia langsung memasuki kondisi panas putih. Su Yanmo tidak lagi peduli dengan pohon-pohon di sekitarnya, membiarkan pohon-pohon itu menyerap elemen cahaya, dan bola emas cahaya yang terkondensasi di udara akan jatuh seperti meteor setelah terbentuk, hanya untuk meledakkan tubuh Zheng Sude. Setiap bola cahaya keemasan adalah bom elemen cahaya. Di bawah ledakan dahsyat, cabang dan daun Zheng Sude layu. Meskipun dapat mengisi ulang dirinya melalui pohon-pohon lain di sekitarnya, pemboman dan penghancuran yang terus-menerus semakin kuat dan kuat. Terlebih lagi, ada serangan gila Su Yanmo. Ini masih ada celah di basis budidaya. Ini hampir sedikit, kata Qi Tianlong ringan. Lan Xuanyu sedikit mengangguk, pemenangnya sudah dibagi. Ya, hasilnya terbagi. Tidak ada keraguan bahwa taktik Zheng Sude berhasil, tetapi dalam hal tingkat budidaya, masih ada jarak yang jelas antara dia dan Su Yanmo. Su Yanmo menyerang tubuhnya dengan serangan sengit, ditambah dengan kontrolnya sendiri terhadap elemen cahaya. Setelah semua, tubuh Zheng Sude yang tertekan secara bertahap layu. Ini naksir kekuatan murni. Jika kultivasi Zheng Sude mirip dengan miliknya, saya takut akhir ceritanya akan menjadi situasi lain. Ketika Zheng Sude akhirnya menyerah, Su Yanmo berubah menjadi bentuk manusia lagi, wajahnya pucat, dan orang itu bergoyang, dengan beberapa makna goyah, yang jelas dikonsumsi secara ekstrim. Di babak pertama sistem gugur, Su Yanmo menang dan menjadi peserta pertama yang masuk 15 besar. Di tahap akhir, di babak kedua babak pertama sistem gugur, pemain nomor 3 dan nomor 4 masuk. Mengikuti pengumuman wasit, Lan Xuanyu tiba-tiba terkejut menemukan bahwa Qi Tianlong di sampingnya berdiri. Lalu Qi Tianlong tersenyum pahit pada Lan Xuanyu, kamu bukan nomor 4, kan? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, dan senyum muncul di sudut mulut Qi Tianlong, itu bagus. Setelah berbicara, dia berjalan menuju tempat. Sampai Qi Tianlong berjalan ke lapangan bermain, Bai Xiuxiu,
yang telah terdiam di sebelah Lan Xuanyu sebelumnya, bersandar ke telinganya dan berbisik, kamu benar-benar dapat mengacaukan bunga dan rumput. Dia jelas menarik bagimu, apa? Lan Xuanyu tersenyum getir, di mana ada bunga? Hanya rumput. Bai Xiuxiu mendengus, lupakan bunganya, rumputnya tidak bagus. Jangan berani, tidak ada bunga. Aku hanya punya kamu. Lan Xuanyu berbicara dengan benar dalam sekejap, dan keinginan untuk bertahan hidup penuh. Bab 1180, Kekuatan Raja Naga. Bai Xiuxiu memberinya tatapan putih, tapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, Qi Tianlong dan lawannya telah memasuki lapangan. Lawannya juga seorang pemuda dengan perawakan pendek dan rasa kekuatan yang kuat di sekujur tubuhnya. Simpul otot, hanya saja wajahnya tidak begitu baik sekarang. Qi Tianlong, dia tahu. Dia tertarik pada lawan seperti itu, dan tidak ada penjelasan lain selain nasib buruk. Ini adalah Ko, dan ini sudah berakhir jika Anda kalah. Bahkan ketika menghadapi lawan seperti Qi Tianlong, dia hanya bisa keluar sekuat tenaga untuk bertarung. Apakah Anda menang atau kalah, setidaknya Anda harus meninggalkan kesan yang baik pada orang dewasa Dragon Knight. Game kedua, Qi Tianlong melawan Wu Chenji. Mulai. Dengan pengumuman wasit, putaran kedua pertandingan knockout resmi dimulai. Wu Chenji meledak dengan teriakan, dan otot-ototnya membengkak dengan cepat, dan napas berdarah yang kuat keluar darinya. Di permukaan kulit, pembuluh darah muncul. Armor naganya sangat istimewa, dan itu sebenarnya didukung oleh pembuluh darah, jaga jarak tertentu dari tubuh Anda sendiri. Tubuh bengkak mencapai ketinggian 7 meter dalam sekejap, bergegas menuju Qi Tianlong dengan langkah seperti raksasa. Wu Chenji berada di urutan ketiga di teater keempat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang paling lemah di antara 30 pemain, dan Qi Tianlong yang dia hadapi adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan. Kesenjangan antara kedua belah pihak dapat dilihat dari peringkat round robin sebelumnya. Namun, setelah mereka benar-benar bertabrakan, permainan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Qi Tianlong hanya berdiri di sana, seluruh tubuhnya seperti pisau tajam. Ketika lawan melihatnya mendekatinya, langit terbakar. Api merah tua berdiri, dan cahaya kristal merah jernih menyala. Dengan penglihatan murid sihir ungu Lan Xuanyu, dia merasakan bunga di depannya, seolah-olah serangkaian lampu merah ilusi melintas. Detik berikutnya, Qi Tianlong telah melewati Wu Chenji. Ada lampu merah di tubuh kecil Wu Chenji. Detik berikutnya, baju besi naga di luar hancur, dan satu tangan jatuh ke tanah. Sebuah pisau panjang muncul di tangan Qi Tianlong, dan merah di tubuhnya perlahan memudar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Boom, detik berikutnya, tiba-tiba Wu Chenji meledak menjadi nyala api merah, seolah-olah dia sendiri telah menjadi bom dan langsung diledakkan. Wasit tiba-tiba jatuh dari langit, dan kekuatan naga besar menekan dan memadamkan api. Qi Tianlong menang. Paku sebenarnya memberinya lonjakan. Para kontestan lain yang menonton pertandingan semua muridnya mengerut. Adegan ini berakhir terlalu cepat. Meski Wu Chenji berperingkat rendah, tapi itu juga pemain yang bisa masuk 30 besar. Di game sebelumnya, Su Yanmo bertarung dengan Zheng Sude sampai mati, dan hampir habis untuk mengalahkan musuh. Tetapi dalam game ini, Qi Tianlong sebenarnya mengalahkan lawannya dalam sekejap. Itu luar biasa. Bagaimana bisa begitu cepat? Ekspresi Lan Xuanyu juga menjadi serius. Jika dia ingin pergi ke Rilem Naga, dia harus memenangkan kejuaraan terakhir di kompetisi naga meningkat. Menurut informasi yang diberikan Huang Yuanlong kepadanya, di antara para kontestan kali ini, 5 adalah pesaing yang paling penting. Termasuk Su Yanmo, tetapi juga Qi Tianlong. Dia bertempur melawan Su Yanmo dan juga mengalahkan Su Yanmo. Dan melalui pertempuran itu setara dengan membuka blokir transformasi naga sendiri. Jika dia bertemu Su Yanmo lagi, dia masih yakin. Namun, dia tidak berharap Qi Tianlong menjadi begitu kuat. Dapat dilihat dari pertempuran ini bahwa Qi Tianlong dan Su Yanmo tidak berada pada level yang sama. Meskipun hanya sederhana, basis budidaya yang terkandung di dalamnya lebih dari satu. Mengambil napas dalam-dalam, Lan Xuanyu tahu bahwa Qi Tianlong mungkin merupakan puncak yang paling sulit diatasi yang ingin dimenangkannya. Qi Tianlong berjalan kembali ke Lan Xuanyu dan duduk lagi. Ekspresi wajahnya tidak berbeda dari itu sebelum pertempuran. Sepertinya dia baru saja melakukan hal yang paling tidak penting. Selamat, Lan Xuanyu mengangguk padanya. Qi Tianlong tersenyum sedikit dan berkata, lawannya lebih lemah. Kalau tidak, itu tidak akan mudah.
Jika kamu melawanmu, aku tidak yakin. Kamu sopan? Lan Xuanyu sedikit mengernyit. Jika Qi Tianlong baru saja menyerangnya, bagaimana ia harus menolaknya? Qi Tianlong menutup matanya dan diam-diam merasakan napas Lan Xuanyu di sampingnya, tiba-tiba merasa sangat damai. Tampaknya dengan dia, darahnya sendiri akan terguncang. Garis keturunan Raja Naga Api, salah satu makhluk paling kuat di antara garis keturunan yang saat ini dimiliki oleh klan naga. Ini sejalan dengan kursi pertama Tianlong saat ini. Inilah sebabnya mengapa ia dipuji sebagai pesaing kuat untuk kursi pertama Tianlong berikutnya, dan pasti akan menjadi ksatria naga di masa depan. Tetapi ketika pisau itu dipotong, Qi Tianlong terkejut menemukan bahwa ia memiliki mentalitas yang langka untuk dipamerkan. Apakah Anda memamerkannya? Tunjukkan padanya kekuatanmu. Ya, jika ada orang yang layak untuknya, saya khawatir di antara generasi muda, mereka adalah satu-satunya. Setelah kontes Tanglong selesai, minta guru untuk membantu diri Anda sendiri menikah. Agaknya, dia tidak akan menolak. Dengan dukungan, dia, jika mereka semua menjadi ksatria naga, di masa depan, mereka akan membantu diri mereka sendiri untuk naik ke tempat pertama. Setelah 1000 tahun, harus ada peluang bagus. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang dipikirkan Qi Tianlong, tapi dia benar-benar kaget dengan kekuatan kuat yang ditunjukkan pihak lain sebelumnya. Meskipun itu hanya luka, dia merasakan kekuatan level yang berbeda dari luka itu. Itu benar, ini adalah perbedaan level. Jika ia telah mencapai puncak cincin ke-6-nya, ia berada di ambang terobosan. Kemudian, level Qi Tianlong sudah sangat dekat dengan ranah level dewa. Ketika pisau itu dilepaskan, sudah ada roh pencegah. Itu adalah bidang keterampilan yang dekat dengan Tao. Jelas, lawan telah berkultivasi ke keadaan di mana garis keturunan, teknik, atribut, dan tubuh naganya terintegrasi penuh, dan dia benar-benar bulat dan bahagia, dan dia dapat menembus ke tingkat yang lebih tinggi kapan saja. Tidak ada keraguan bahwa Qi Tianlong adalah lawan paling kuat yang pernah dia hadapi dalam kontes naga meningkat ini. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, situasi undiannya mirip dengan Qi Tianlong, dan tidak ada pertandingan yang sangat dekat di pertandingan pertama. Namun, setiap kontestan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang terkuat, bahkan jika dia kalah, dia juga kehilangan secara tragis, dan bertarung di setiap titik kekuatan naganya pada akhirnya. Kontestan ke-13 dan ke-14 memasuki kompetisi. Dengan pengumuman wasit, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu perlahan berdiri. Melihat mereka bangun, kontestan lain tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka. Kemudian mereka melihat seorang pemain dengan wajah yang agak jelek berdiri tidak jauh dari sana. Melihat ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga sedikit terkejut. Itu bukan karena mereka tahu lawan ini, tetapi karena lawan ini adalah salah satu dari dua yang pergi bersama mereka sebagai kontestan dengan naga. Melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, yang ini hampir menangis. Dia juga melihat kekuatan Lan Xuanyu di kompetisi round robin sebelumnya. Di grupnya, kekuatannya tidak lemah, dan dia akhirnya lolos ke posisi kedua. Siapapun akan menyembunyikan hal-hal seperti memiliki naga, terutama para pemain yang mungkin memasuki tahap akhir. Memasuki final, sombong ini, dengan keunggulan naga, ia percaya bahwa ia akan dapat melangkah lebih jauh. Bahkan jika tidak ada harapan untuk menang, setidaknya itu harus peringkat tinggi. Tapi siapa tahu, ini hanya pertandingan pertama babak sistem gugur, dan saya bertemu Putri Naga Emas yang juga pemain naga dan masih begitu kuat di babak penyisihan. Ini benar-benar sial, tidak ada lagi sial. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah memasuki arena kompetisi, mereka masih berpegangan tangan, dan tidak ada perubahan dalam momentum mereka. Tetapi bahkan para ksatria naga yang duduk tinggi di atas 7 pilar naga tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka.